Kamu pernah gak sih ngerasa capek banget, tapi pas waktunya tidur, rebahan, pikiran malah balapan. Udah pengen tidur, tapi malah overthinking. Udah mau tenang, tapi dada rasanya sesek. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang. Kamu gak sendiri kok. Hari ini kita bakal ngobrolin kenapa sih kita itu susah banget untuk istirahat, dan gimana cara nenangin diri kita yang gak kelihatan capeknya. Zaman sekarang tuh aneh ya, kita capek tapi gak bisa berhenti. Dikit-dikit mikirin kerjaan, dikit-dikit mikirin tugas, dikit-dikit mikirin masa depan, omongan orang, ekspektasi keluarga, atau bahkan mantan, atau bahkan hal-hal yang belum kejadian. Tidur jadi gak nyenyak, gak tenang, bangun bukannya seger tapi malah lelah, capek. Padahal istirahat itu adalah hak kita. Tapi kenapa ya zaman sekarang tuh istirahat susah banget untuk dilakuin? Kenapa sih kita nggak bisa istirahat? Otak kita itu terlalu aktif ya. Kita kebiasaan untuk multitasking. Misal kita main HP tapi sambil ngerjain ini, sambil ngerjain itu. Kalau nggak kalian misal mengerjakan sesuatu di depan komputer terus sambil nonton. Otak kita tuh kayak nggak dikasih waktu untuk cool down. Apalagi kalau kita terus-terusan scroll sosmed, otak kita tuh capek jadinya, mikirinnya masih kerja, terus terlalu banyak tuntutan. Kita kadang suka ngerasa bersalah kalau misalkan kita nggak ngapa-ngapain, ngerasa udah nggak produktif lagi, mikirnya istirahat dianggap males. Padahal istirahat itu juga bagian dari proses produktif juga. Terus belum lagi emosi yang nggak bisa kita olah. Kita kadang suka menumpuk stres, sedih, marah, kecewa, belum lagi capek di jalan. Terus karena kita nggak sempet bagaimana cara menuangkan dan mengeluarkannya, akhirnya pas malam ditumpahin semua. Jadi pas malam tuh muncul pikiran-pikiran yang harusnya yang nggak kita pikirin. Terus kalau udah kayak gitu gimana cara kita nenangin pikiran sebelum tidur? Kalau aku sih biasanya sebelum tidur aku biasanya kayak ada nulis konten kan. Kalau nggak nulis ya nulis aja lah, naruh HP sebelum aku tidur. Itu bikin pikiran kita tuh jadi lebih tenang, lebih fresh. Terus jadi nggak terlalu banyak informasi yang masuk karena kita kebanyakan scroll sosmed kan kalau malam. Jadi kalau bisa taruh HP-nya, terus kita ya nulis lah, atau kita gambar kayak, atau ngapain, merajut, atau melakukan hobi yang kita suka. Atau enggak kalian bisa juga curhat di jurnal kalian, gak usah lah tulisannya rapi-rapi. Kadang kita tuh nulis atau melakukan hobi yang kita suka itu kayak merefresh otak kita. Terus biasanya juga kalau misalkan memang kalian gak mau repot-repot nulis yang ada harus pakai isi pulpen atau buku, kalian bisa banget untuk meditasi. Meditasi itu kayak tarik nafas, buang nafas, lakuin aja 4-5 kali. Fokus aja ke nafas biar otak kita itu ngerasa cool down, ngerasa di refresh lagi. Jadi aku saranin buat kalian yang gak pernah meditasi, coba aja dulu untuk meditasi. Terus ingat selalu berulang-ulang matikan HP atau stop HP minimal itu 30 menit sebelum tidur. Itu benar-benar ngaruh banget ya. Terus alihkan ke ya bisa lah kayak tadi, kalau misalkan gak mau capek kalian bisa dengerin musik, atau kalian mau baca buku, baca novel, atau kalau misalkan kalian mau, kalian bisa banget sebelum tidur itu mandi biar rasanya tuh kayak bersih, seger. Itu buat ngasih sinyal ke otak bahwa oke, waktunya kita istirahat, waktunya kita tidur, waktunya kita tenang, waktunya kita menikmati malam ini. Terus yang terakhir, jangan keras sama diri sendiri. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kadang kita marah sama diri sendiri karena kita gak bisa tidur. Padahal makin dipaksa itu makin gak bisa. Coba terima dan bilang ke diri sendiri, aku capek tapi gak apa-apa kalau belum bisa tidur. Aku capek tapi gak apa-apa kalau gak bisa tidur sekarang. Kasih untuk diri sendiri agar pikiran tenang. Kasih kata-kata yang baik untuk hari ini. Terima kasih untuk tubuh kalian yang udah berjuang hari ini.
Udah simple gitu aja, kalian bisa coba. Mungkin malam ini atau detik ini untuk kamu yang susah tidur, ingat ya, kalau kamu capek bukan berarti kamu itu lemah, itu artinya kamu sedang berjuang. Dan kalau misalkan memang malam ini belum bisa istirahat dengan tenang, belum istirahat dengan nyaman, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Dirimu juga butuh waktu untuk tenang. Mulai sekarang coba deh perlakukan diri kamu kayak memperlakukan orang yang kamu sayang. Kasih waktu, pengertian, kasih ruang buat istirahat. Udah gitu aja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku sayang kalian.